Aha, waktunya menggunakan kaca pembesar yang saya tahu kamu sembunyikan di laci. Kamu akan menguji kemampuan detektif dan logikamu. Dan karena saya sebut menguji, jangan lupa menghitung jawaban yang benar dan memeriksa hasilnya di akhir video. Siap untuk mulai? Bagus, saya sudah siapkan teka-tekinya. Nomor 1, 2 ember. Kamu punya 2 ember berisi air. Di ember pertama, air dipanaskan hingga 38 derajat Celcius. Di ember kedua, air didinginkan hingga minus 73 derajat Celcius. Kamu harus menjatuhkan 2 koin secara bersamaan ke dalam ember-ember tersebut. Koin manakah yang akan mencapai dasar ember lebih cepat? Koin yang dijatuhkan ke dalam air hangat. Koin satu lagi tak akan tenggelam sama sekali karena air dalam ember tersebut membeku. Let it go! 2. Ban bocor. Seorang pria menyetir dari New York ke Boston. Baru di penghujung perjalanan ia sadar kalau salah satu ban mobilnya bocor sejak awal perjalanan. Walau demikian, ia berhasil sampai di tujuan dan perjalanannya tak terganggu oleh masalah ini sama sekali. Bagaimana mungkin? Ban yang bocor adalah ban cadangan. 3. Perampok bank terkenal. Para detektif berusaha menangkap 2 perampok bank terkenal selama bertahun-tahun dan akhirnya setelah terjadi perampokan kembali, mereka berhasil menangkap salah satu pelakunya. Polisi menginterogasinya selama 2 hari, tapi ia tak mengatakan apapun tentang uang curian atau di mana rekannya berada. Tapi, dalam 24 jam berikutnya, para detektif berhasil menemukan di mana uang tersebut disembunyikan. Di sebuah rumah di pinggir kota. Di ruang bawah tanah rumah itu ada seorang pria yang sangat gembira saat bertemu polisi. Dia bilang ia sudah terkurung di dalam rumah selama seminggu, tak ada yang mengunjunginya, dan ia mulai kehabisan makanan. Itulah mengapa ia sangat gembira membaca kabar baik itu di koran. Petugas polisi segera menyadari pria itu adalah kaki tangan perampok yang sedang mereka cari. Bagaimana bisa? Jika pria itu terkurung di ruang bawah tanah, bagaimana dia bisa mendapatkan koran baru? Aha! 4. Robot-robot penjaga. Kamu terkurung di ruangan yang aneh, mengkilap, terbuat dari logam, tanpa jendela, dengan 2 pintu. Satu pintu menuju kebebasan, sementara bahaya menunggu di balik pintu lainnya. Kamu tak tahu pintu mana yang akan menyelamatkanmu. 2 robot menjaga kedua pintu itu, dan keduanya siap mempersilahkan kamu melewati pintu. Tapi, sekali memilih satu pintu, kamu tak boleh berubah pikiran. Sisi terangnya, kamu dapat mengajukan satu pertanyaan ke salah satu robot. Hanya saja, satu dari mereka selalu jujur dan yang lain selalu bohong. Lagi-lagi, kamu tak tahu robot yang mana. Apa yang sebaiknya kamu tanyakan? Kalau saya tanya robot satunya pintu mana yang aman, apa jawabnya? Robot jujur akan mengatakan kebenaran dan menunjuk ke pintu yang berbahaya. Dan robot pembohong akan, berbohong lalu juga menunjuk ke pintu yang berbahaya. Yang harus kamu lakukan adalah pergi menuju pintu satu lagi. 5. Siasat cerdik. Direktur sebuah perusahaan besar kembali dari makan siang dan menemukan berangkasnya telah dibobol dan semua uangnya dicuri. Di dalam berangkas terdapat sebuah pesan, jangan coba menghubungi polisi. Ia justru melakukan sebaliknya, menelpon polisi dan melaporkan bahwa ia mencurigai adik tirinya David yang melakukan perampokan ini. Salah satu petugas polisi mengunjungi David dan mengajukan beberapa pertanyaan. Tapi, David menunjukkan tangan kanannya yang diperban kepada detektif. Lihat, tangan saya patah beberapa hari lalu. Saya tak bisa masuk ke kantor kakak saya ataupun menulis pesan. Petugas polisi tak dapat melakukan apa-apa dan pergi. Polisi memutuskan untuk makan siang di kafe di seberang apartemen David. Setengah jam kemudian, polisi melihat David meninggalkan rumah.
Di saat yang sama, ia menyadari bahwa David telah mencuri uang tersebut, lalu mereka bergegas menangkapnya. Bagaimana polisi bisa tahu? Polisi melihat David saat meninggalkan apartemen, perbannya bukan di tangan kanan, melainkan di tangan kiri. 6. Penyelundup. Polisi tahu seorang pengusaha menyelundupkan berlian, tapi mereka tak bisa membuktikannya. Si pengusaha berkeliling dunia dan selalu membawa koper kecil. Karena ia tak pernah menggunakan peralatan mandi hotel, selalu terdapat barang-barang yang sama di dalam kopernya. Piyama, kemeja, celana jeans, kaos kaki, pisau cukur, pasta gigi, krim cukur, sisir, sabun, sebotol parfum, dan handuk. Detektif yang membantu kasus ini memeriksa daftar barang tersebut dan menyadari barang yang digunakan si pengusaha untuk menyelundupkan berlian. Dapatkah kamu menebaknya? Pria itu menyelundupkan batu-batu berharga dalam kemasan pasta gigi. Ia selalu membawanya di dalam koper, tapi tak pernah membawa sikat gigi. Pasti nafasnya bau. 7. Hubungan keluarga. Si kecil Jamie menunjuk seseorang dan berkata, "Dia anak perempuan dari anak semata wayang nenekku." Apakah anak itu memiliki hubungan keluarga dengan Jamie? Ya, dia adik perempuannya. 8. Kotak berbahaya. Kamu terkunci di ruang bawah tanah. Jika ingin keluar, kamu harus memasukkan tangan ke salah satu dari 3 kotak. Kotak pertama berisi tikus, kotak kedua berisi ular, dan kotak ketiga berisi laba-laba. Kotak manakah yang seharusnya kamu pilih? Karena kamu tak tahu spesies apa yang tersembunyi dalam kotak, kamu harus memilih hewan mana yang paling tidak berbahaya di antara ketiganya. Tikus menyebarkan banyak jenis penyakit yang dapat mengganggu kesehatanmu. Kamu bisa terkena kuman berbahaya hanya dengan menyentuh hewan pengerat ini. Sekitar 15% dari semua spesies ular berbahaya bagi manusia. Dari lebih dari 35.000 spesies laba-laba, hanya sekitar beberapa lusin, jauh lebih kecil dari 1%, mampu menghasilkan bisa beracun bagi manusia. Dengan kata lain, pilih laba-laba. Walaupun seluruh pengalaman itu menjijikkan, hewan ini paling kecil resikonya. Kamu duluan aja deh. 9. Dokumen penting. John, direktur sebuah perusahaan besar, berhasil membujuk mitranya untuk menandatangani sebuah perjanjian yang sangat penting. Ia kemudian menaruh dokumen ini di dalam map dan meninggalkannya di atas meja di kantor pribadinya. Saat ia tiba di kantor esok harinya, map tersebut hilang. John mengumpulkan seluruh karyawan yang ada di kantor pada saat itu dan bertanya pada mereka. Petugas kebersihan berkata ia sangat sibuk mengepel lantai dan tak memperhatikan sekitarnya. Si desainer mengatakan dia tak meninggalkan meja kerja sekalipun. Lagi pula, sebagai seniman, ia tak tertarik dengan dokumen perjanjian. Si akuntan mengaku masuk ke ruangan John untuk meminta tanda tangan beberapa dokumen. Tapi, saat mengetahui tak ada orang, ia segera meninggalkan ruangan. Siapa yang mencuri map dengan dokumen perjanjian itu? Si desainerlah pencurinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia tahu map yang hilang berisi perjanjian? 10. Teka-teki nama hari. Jika hari ini adalah Jumat, hari apakah 72 hari dari sekarang? Minggu. 72 hari sama dengan 10 minggu ditambah 2 hari. Jumat ditambah 2 hari adalah hari Minggu. 11. Teka-teki kaos kaki. Matthew hanya memakai kaos kaki hitam atau putih. Suatu malam, ia sedang terburu-buru bersiap untuk makan malam romantis dengan teman wanitanya. Tiba-tiba, listrik mati. Matthew memiliki 10 kaos kaki putih dan 10 kaos kaki hitam dalam laci, tapi semuanya bercampur aduk.
Jika benar-benar gelap di dalam kamar dan ia tak dapat melihat apapun, berapa kaos kaki yang harus ia keluarkan dari laci untuk mendapatkan 2 kaos kaki berwarna sama? Hanya 3. Dengan menarik 3 kaos kaki, ia pasti akan mendapatkan 2 kaos kaki dengan warna sama. 12. Bulan-bulan musim semi. Apa yang dapat kamu lihat di tengah-tengah Maret dan April yang tak pernah kamu lihat di bulan-bulan yang lain? Huruf R. Masa sih? 13. Cerita hantu. Jessica sedang berada di sebuah rumah tak terurus yang terkenal berhantu. Gadis ini berada di dalam ruangan gelap dan ia tahu ada hantu di sana. Di saat yang sama, dia satu-satunya yang berada di ruangan itu. Bagaimana mungkin? Jessica adalah hantunya. 14. Kasus di perbatasan negara. Suatu ketika, sebuah mobil ditemukan tepat di antara perbatasan 2 negara. Mobil itu kosong dan bagasinya penuh koin emas. Petugas bea cukai segera menyadari bahwa seseorang berusaha menyelundupkan emas melewati perbatasan. Tapi, petugas penjaga perbatasan negara mana yang berhak menyelidiki kasus ini? Petugas penjaga perbatasan tidak berhak menyelidiki apapun. Itu adalah tugas polisi. Saya tahu, kamu pasti sudah menunggu hasilnya. Mari kita lihat. Jika kamu memecahkan 1 hingga 5 teka-teki, berlatih terus. Pertimbangkan untuk menjadikan teka-teki sebagai kegiatan sehari-hari atau ikut kursus menjadi detektif. Jika kamu menjawab 6 hingga 10 teka-teki dengan tepat, kamu punya potensi. Belum bisa menjadi detektif bersertifikat, tapi bisalah jadi asisten detektif. Jika kamu berhasil memecahkan 11 hingga 14 kasus, selamat bergabung. Kamu layak berada dalam satu tim dengan Sherlock Holmes dan detektif legendaris lainnya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka pada video ini dan bagikan dengan teman. Dan inilah video-video lain yang dapat kamu nikmati. Klik video di kiri atau kanan layar dan tetaplah di sisi terang kehidupan.